Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berharap semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat-sehat saja. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam keadaan sakit, kiranya janji Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-6 yang berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi bangsa ini. Kiranya juga menjadi bagian daripada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam keadaan sakit. Dan mungkin ada yang dalam pergumulan, keadaan yang tidak baik, ada masalah dan lain sebagainya. Janji Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, datang sama Tuhan, supaya kita dapat sukacita dan kelegaan pada Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan di sorga, di saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan berbicara kepada kami, supaya firman-Mu ini dapat berkuasa untuk menuntun kami dalam kehidupan kami, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Buku Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhannya. Kalau Bapak Ibu lagi pegang Alkitab ataupun ada di HP ada Alkitab, boleh Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu bacakan bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-1, 19 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah misi penyelamatan. Misi penyelamatan secara khusus yang dilakukan oleh Yesus kepada Sakeus. Dan ini terbagi dari ayatnya yang ke-10. Saya ambil itu sebagai kesimpulannya, di mana dia katakan bahwa Yesus, dia datang ke Yeriko, kemudian Yesus mencari Sakeus, kemudian Yesus menyelamatkan Sakeus. Berbicara mengenai buku Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas yang sama yang menuliskan buku Kisah Para Rasul. Lukas ini dia punya latar belakang, dia adalah seorang dokter. Dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi, dia mempunyai wawasan yang cukup luas.
Kalau kita baca dari buku Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 pada awal tentang salam, di situ ada salam kepada Theophilus, di mana Lukas dia mencatatnya, buku Lukas ini dia tujukan kepada Theophilus. Theophilus artinya orang yang setia. Jadi dia tujukan kepada orang yang setia. Makanya Lukas dia tujukan kepada orang-orang ini. Di ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, ke-4, di situ dia memulainya, dia katakan bahwa ada banyak hal yang akan dia tulis tentang Yesus. Dia punya kerinduan, dia mau tulis tentang Yesus. Jadi dia selidiki. Dia menyelidiki tentang Yesus dari orang-orang yang mempunyai pengalaman dengan Yesus. Mereka yang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka yang lihat Yesus lewat dalam pelayanan Yesus di atas dunia. Nah, orang-orang inilah yang kemudian Lukas dia mulai adakan penelitian. Kemudian Lukas tanya mereka, dan Lukas dia mulai membukukannya. Dan dia menulis dengan secara sistematis. Nah, di dalam penulisan daripada Lukas, dia menulis berbeda dengan buku Matius. Kalau Matius dia menulisnya karena audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Matius dia menulisnya, dia mulai dengan silsilah daripada Yesus Kristus. Dia mulai dari pertama Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dia mulai pertama Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya sampai Yesus lahir. Matius dia memberikan secara detail tentang silsilah daripada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat di buku Lukas, Lukas tidak memberikan penjelasan yang demikian. Lukas dia tidak tulis bahwa inilah silsilah daripada Yesus Kristus. Karena audiens daripada Lukas, dia sendiri adalah orang yang non-Yahudi. Makanya dia tujukan kepada audiens juga yang bukan orang Yahudi. Jadi dia masuk bukan kepada silsilah, tetapi dia lebih kepada menjelaskan hal-hal yang tidak diangkat, pengalaman-pengalaman, cerita-cerita tentang Yesus yang tidak diangkat oleh buku Matius, Markus, dan juga buku Yohanes, buku Injil yang lain. Lukas dia mengangkat dari hal-hal yang kecil sekali. Dia mengangkat hal-hal yang kecil, dengan kata lain, hal-hal yang seperti tidak dianggap. Atau dalam lingkungan tertentu, orang-orang ini mereka tidak dianggap rendah, bahkan tidak dipandang. Nah, Lukas mengangkat orang-orang yang demikian. Di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, kalau kita lihat di situ, dari Lukas pasal 2, dia bilang tentang kelahiran daripada Yesus. Kalau Matius dia bilang di situ ada orang-orang Majus yang datang, dorang bawa minyak, kemenyan dan mur emas, dorang bawa untuk persembahkan kepada Yesus. Lukas dia tidak bilang bahwa ada orang-orang Majus, orang-orang bangsawan yang datang. Tetapi Lukas dia gambarkan tentang orang-orang gembala. Gembala ini di dalam pekerjaan saat itu dianggap statusnya itu rendah. Jadi Lukas ini dia mengangkat hal-hal yang demikian. Dia mengangkat dari hal-hal yang dianggap rendah dan lain sebagainya. Nah, di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, hal yang sama juga Lukas dia angkat, yaitu cerita tentang Yesus dan Sakeus. Yesus pergi bertemu Sakeus. Lukas dia mengangkat tentang Sakeus. Kenapa Lukas dia mengangkat tentang Sakeus? Karena bacaan yang tadi kita bacakan, dikatakan bahwa Sakeus dia adalah seorang pemungut cukai. Bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi di situ dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Orang pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa. Kenapa orang yang berdosa? Karena mereka memotong pajak seringkali itu lebih besar. Mereka memotong pajak lebih besar dan menyusahkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menganggap bahwa pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Makanya Sakeus ini di dalam pandangan meskipun dia adalah seorang Yahudi, dia dianggap sebelah mata. Atau dia dikucilkan dari dia punya kaum, dari dia punya lingkungan oleh karena statusnya ataupun oleh karena dia punya pekerjaan. Sakeus pasalnya Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 dia katakan dalam misi penyelamatan daripada Yesus, Yesus datang ke kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, di situ menjelaskan bahwa ternyata Yesus dalam perjalanan dari Yudea, Yesus mau lewat ke Yerusalem. Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tetapi dalam perjalanan dari Yudea ke Yerusalem, Yesus dia melintasi kota Yeriko. Nah, di dalam Yesus punya perjalanan ke Yerusalem, Yesus datang ke Yeriko. Berbicara mengenai Yeriko, Yeriko adalah salah satu kota di mana
yang dikhususkan bagi imam-imam. Imam-imam tinggal di sana. Bahkan juga bukan cuma imam-imam, tapi pemungut-pemungut cukai juga banyak tinggal di sana. Artinya orang-orang yang kelasnya itu di atas. Orang-orang yang kelasnya di atas, mereka tinggal di kota Yeriko. Karena Yeriko ini adalah pusat lalu lintas ataupun tempat yang ramai, kota yang ramai. Karena seringkali dari Yerusalem, orang ke Yudea, ke Galilea, dan begitu juga sebaliknya. Di dalam perjalanan Yesus ke Yeriko, dia bilang bahwa Yesus melintasi kota itu. Yesus mau ketemu Sakeus, Yesus dia datang ke kota Yeriko. Dalam perjalanan Yesus ke kota Yeriko, dia bilang di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk Yesus mau menyelamatkan Sakeus, Yesus datang dulu ke tempat tinggal daripada Sakeus. Bahkan juga bukan hanya Yesus datang ke kotanya. Di situ dia katakan bahwa Yesus juga datang ke tempat di mana Sakeus berada saat itu. Dan memang di tempat di mana Sakeus berada saat itu, Sakeus ada di atas pohon. Dan ketika Yesus melintasi, Yesus berhenti, kemudian Yesus melihat ke atas, Sakeus ada di atas pohon. Kita tahu dengan cerita daripada Sakeus. Tetapi kenapa Sakeus ada di atas pohon? Karena ayat ini bilang, Sakeus juga dia penasaran. Dia penasaran untuk mau bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Dia ingin sekali untuk melihat Yesus. Tetapi dia tidak bisa melihat Yesus karena ayatnya yang ketiga bilang, badannya pendek. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam lingkungan kita tinggal sekitar, mungkin kita mengalami hal yang sama seperti Sakeus, yaitu mau bilang secara fisik kita itu berbeda dengan orang yang lain. Mungkin kita seperti Sakeus ada yang pendek, atau mungkin ada juga yang keadaannya itu tidak sempurna. Mungkin mau bilang dia ada mengalami cacat dan lain sebagainya. Bisa jadi dikucilkan daripada lingkungannya di sekitar dan lain sebagainya. Atau bisa jadi juga orang-orang di sekitar sering kali menjudge dia atau membuli dia, dengan kata lain, membuli. Mungkin saja seperti Sakeus. Padahal ada suatu kerinduan daripada Sakeus untuk melihat Yesus, tapi orang-orang dalam lingkungannya membuat sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang juga mengalami hal yang sama? Kalau mengalami hal yang sama, mari kita lihat pengalaman daripada Sakeus ini. Ketika dia melihat Yesus datang, dan orang lain tidak memberikan kesempatan untuk dia lihat Yesus, ternyata di situ dia tidak putus asa. Ada usaha yang Sakeus ini dia lakukan. Dia lakukan agar supaya kerinduannya boleh melihat Yesus. Ketika dia lihat orang pele-pele dia, mungkin dia lompat-lompat. Saya hanya gambarkan, mungkin dia lompat untuk melihat, atau dia bilang permisi, saya mau lihat Yesus itu. Tapi semua orang juga mereka ingin untuk lihat Yesus. Jadi tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada Sakeus lihat Yesus. Jadi akhirnya Sakeus yang dia buat adalah dia tinggalkan orang-orang ini. Dia tinggalkan orang banyak ini yang tinggi lebih daripada dia. Kemudian dia lari mendahului mereka. Dia lari mendahului mereka. Kemudian dia lihat di situ. Yesus mau lewat di mana? Dia naik di salah satu pohon, yaitu pohon ara. Dia tinggal di atas itu. Ternyata di dalam cerita ini Yesus datang di tempat di mana Sakeus berada. Dan bukan hanya Sakeus, Yesus di situ saja. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus bilang sama Sakeus, turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus datang ke kota Sakeus, Yesus datang ke tempat Sakeus, dan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini sesuatu yang hebat. Kenapa? Karena Sakeus dalam dia punya upaya, dia rindu sekali. Di dalam hatinya dia rindu sekali, dia punya kerinduan yang besar untuk lihat Yesus, tetapi dia tidak bisa lihat Yesus. Dia tidak bisa untuk melihat Yesus. Tetapi hal itu bukan menjadi halangan. Dia punya fokus, kerinduan itu tetap terus dia pegang, dan dia ingin melihat Yesus. Dan dia naik ke atas pohon. Dengan kata lain, bisa saja saya bicara dengan saya punya cara bicara saya untuk saya menilai daripada Sakeus. Tidak apa-apa, saya tidak ada dalam kumpulan orang banyak untuk berjalan dekat dengan Yesus. Setidaknya saya naik ke atas pohon saja, sudah cukup supaya saya bisa melihat Yesus.
Dan memang ketika Sakeus dia ada di situ, dia lihat Yesus jalan dalam kumpulan orang banyak itu yang mengikuti Yesus. Tiba-tiba semuanya itu berhenti. Semua itu berhenti karena Yesus juga berhenti. Dan itu yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika Yesus berhenti, Yesus angkat dia punya mata dan dia lihat ke atas. Yesus lihat ke atas pohon. Dan ternyata di atas pohon itu memang Yesus lihat ada Sakeus di sana. Satu pelajaran yang penting kenapa Yesus melihat Sakeus? Karena Bapak Ibu dia pendek. Sakeus ini dia dikucilkan, dia tidak dianggap, bahkan dia dibully, pendek. Atau bisa jadi orang yang lebih tinggi dari dia hanya bicara, Sakeus lihat-lihat ke atas saja. Sakeus melihat orang-orang ini ke atas. Tetapi saat ini ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, hal ini berbeda. Sakeus di atas pohon, Yesus di bawah. Yesus membuat semua orang melihat Sakeus ke atas. Yesus melihat Sakeus itu ke atas. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya mungkin kita yang mengalami keadaan yang dibully secara fisik dan lain sebagainya. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara-saudari. Jikalau ada kerinduan untuk mau datang kepada Yesus. Ada kerinduan untuk mau melihat Yesus. Meskipun orang lain dorang halangi. Tetapi Tuhan punya cara untuk mau mendekatkan kita. Ataupun untuk kita dapat bertemu dengan dia. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13, dia bilang begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bahkan dia bilang selanjutnya, jikalau kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada kerinduan dalam diri kita untuk mau melihat, mencari Yesus, usaha kita lakukan, tetapi bisa jadi lingkungan sekitar kita menghalangi kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus ini peduli dengan kita. Jikalau kerinduan itu tetap ada di dalam hati kita, maka Yesus akan datang dan bertemu dengan kita melalui cara Yesus. Nah, kemudian ketika Yesus bilang sama Sakeus, Yesus mau bertemu dengan dia sukacita, dia sambut Yesus, dia pimpin semua orang itu. Jadi orang yang ikut Yesus ini berjalan, ternyata Yesus mau numpang di rumah Sakeus ini, Sakeus pimpin orang. Yesus mari, saya bawa ke saya punya rumah. Jadi semua orang itu ikut Sakeus. Dengan Yesus mereka pergi. Jadi Yesus ini dia mengangkat derajat daripada seorang Sakeus. Jadi tadinya dia pendek, tetapi Yesus mengangkat derajatnya. Semua orang melihat Sakeus. Kemudian Yesus mengangkat derajatnya daripada Sakeus. Ketika orang-orang menghindar Sakeus, saat itu Yesus membuat semua orang mengikuti Sakeus, berjalan bersama-sama dengan Yesus ke rumah daripada Sakeus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita mempunyai pengalaman hidup yang bisa jadi sama seperti Sakeus ini. Mempunyai latar belakang yang di dalam lingkungan kita sudah terbentuk suatu paradigma bahwa kita itu jahat. Kita sebagai orang yang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada kerinduan untuk kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus, maka hal itu akan terlaksana. Yesus akan buat itu terlaksana. Mungkin orang kenal kita sebagai pemabuk, mereka menghindari kita. Dia itu kalau mabuk itu, dia sering kali buat kegaduhan. Dia sering kali buat kacau, onar dan lain sebagainya. Bahkan orang mungkin sulit untuk mau dekat dengan kita. Tetapi ketika kita ingin bertobat, dan ketika kita rindu sekali untuk bertemu dengan Yesus, maka Yesus akan buat hal itu terlaksana. Dan ketika ada perubahan dalam diri kita, orang-orang Yesus akan buat untuk datang kepada kita. Supaya mereka lihat bahwa ternyata perbuatan Tuhan itu besar sekali bagi orang ini. Karena dia punya hidup itu telah dibaharui. Begitu juga ketika Yesus sampai di rumah daripada Sakeus, orang-orang bilang, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus dia bilang apa? Di ayatnya yang ke-8 dia bilang, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dorang kenal Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, seorang berdosa. Mereka bilang bahwa Sakeus menumpang di rumah Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus saat itu dia berdiri dan dia bilang saat itu, Tuhan, setengah dari saya punya milik, saya akan kasih sama orang miskin. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu yang saya peras daripada seseorang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau ada sesuatu yang saya peras, dengan kata lain, Tuhan tahu saya, kalau memang ada sesuatu yang saya buat, saya akan kasih kembali.
Jadi Sakeus dia membelah dia punya diri, mengadakan pembelaan di hadapan Tuhan. Saya mau bandingkan juga dengan ayat dari Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Itu berbicara ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Secara khusus Yesus datang kepada Simon Petrus. Setelah sarapan, mereka sarapan. Yesus tanya sama Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon memang dia jawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus tanya yang kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Simon Petrus dia jawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus bertanya yang ketiga kalinya. Yesus bilang, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Simon anak Yohanes ini dia bilang apa? "Tuhan, engkau mengetahui aku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sakeus, dia berdiri, dia membela diri di hadapan Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, sekiranya kalau ada seseorang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat." Orang bilang saya berdosa, orang bilang saya seorang yang berdosa karena saya meluang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kalau seandainya ada sesuatu yang saya peras dari seorang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Kemudian Yesus respon apa? Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara-saudari, orang menilai, orang menghakimi bahwa Sakeus adalah seorang yang berdosa, dia tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi saat itu, kerinduan yang besar daripada Sakeus, dia ingin sekali untuk melihat Yesus lewat saat itu. Setidaknya cuma lihat Yesus lewat saja. Kerinduannya ini. Orang pele dia, tetapi dia berusaha untuk mau melihat Yesus. Dia tidak pandang itu dia orang yang kaya. Dia tidak pandang dia seorang kepala pemungut cukai. Dia buang semuanya itu. Kemudian dia naik ke atas pohon dan dia bertemu dengan Yesus, melihat Yesus. Teks ini bilang bahwa bukan Sakeus yang melihat Yesus saat itu. Tetapi Yesus yang melihat Sakeus. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus melihat kita. Yesus tahu kedalaman isi hati kita. Mungkin orang lain di sekitar kita menghalangi kita dan lain sebagainya untuk melihat Yesus. Mungkin mereka akan bilang kita, membuli kita dengan keadaan fisik kita dan lain sebagainya. Engkau tidak layak untuk datang bertemu Yesus. Mungkin datang ke gereja. Engkau tidak layak untuk ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Atau engkau merugikan dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa Yesus mengetahui isi hati kita. Dan Yesus tahu segala kerinduan kita. Jadi kalau ada suatu hal yang memang dalam diri kita untuk mau datang kepada Yesus bertemu dengan Tuhan, maka Yesus bilang, firman Tuhan bilang dalam Yeremia 29 ayat 13, "Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku." Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus dia mau dalam perjalanan dari Yudea ke Yerusalem. Dia harus lintasi kota Yeriko. Dia harus lewat kota Yeriko. Sakeus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tidak, kekayaannya, jabatannya itu tidak, dia buang semuanya. Dia tinggalkan semuanya itu, dia tidak pandang hanya karena kerinduannya untuk melihat Yesus. Kalau saat ini ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, ajakannya dari cerita ataupun pengalaman daripada Sakeus, buang semuanya itu. Lepaskan semuanya itu. Karena bisa jadi hal-hal itu membuat kita untuk susah bertemu dengan Yesus. Seperti seorang muda yang kaya, dia sulit untuk mengikuti Yesus karena kekayaannya. Begitu juga dengan Sakeus, dia tinggalkan itu dan dia ikut Yesus. Kiranya kita juga demikian supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu kiranya akan menolong kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Mungkin kami mempunyai latar belakang kehidupan yang jahat sebelumnya, tetapi kami bersyukur oleh karena pengalaman daripada Sakeus mengajarkan kami, untuk kami harus selalu datang kepada Tuhan karena Engkau menerima kami dengan cara-Mu yang dahsyat untuk menyelamatkan kami. Selamatkan kami dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.